saya dan rekan-rekan saya sangat berterima kasih dengan adanya program Sekolah Penggerak ini, yang mana program Sekolah Penggerak ini adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi, dan numerasi, serta berkarakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak ini menjadikan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya dan rekan-rekan. Merupakan suatu anugerah bagi kami karena dengan mengikuti program Sekolah Penggerak ini banyak sekali implementasi yang harus diberikan kepada peserta didik. Kami diberikan kebebasan untuk mengadakan serta untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengikuti karakteristik peserta didik. Ketika kami mendapatkan BIMTEK, ada beberapa paradigma baru dan itu sudah diimplementasikan ke dalam pengajaran peserta didik. Kita mengikuti ada 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Karena profil tersebut baru kelas 1 dan kelas 4, tetapi seolah-olah kami di sini, di lingkungan kami ini, semua sudah melaksanakan Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar. Yang digunakan sekarang adalah kurikulum operasional. Kurikulum operasional Sekolah Penggerak, kalau dalam KOSP ini menyusunnya berdasarkan karakteristik peserta didik. Jadi, kita diberikan keleluasaan untuk menyusun KOSP tersebut untuk proyek belajar. Untuk proyek belajar Pancasila yang berdasarkan yaitu ada 6 pilar. Misalkan bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6 pilar tersebut itu sudah kami lakukan setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Meskipun sekarang sedang PTS, tetapi dilaksanakan penghafalan surat-surat pendek terlebih dahulu. Contoh lagi, misalnya kita sebelum pandemi ini ada yang namanya Market Day dan Pentas Seni. Banyak sekali program-program yang akan dilaksanakan dan harus dilaksanakan dalam program Sekolah Penggerak ini. Kelemahan kami di sini adalah kurangnya literasi dan numerasi, maka kami fokuskan ke sana untuk literasi dan numerasi tersebut. Tapi tentu saja semua berbasiskan kepada profil pelajar Pancasila. Untuk digitalisasi sekolah ini, setelah masuk ke program Sekolah Penggerak ini, ternyata kami dapat bantuan yang mudah-mudahan ketika bantuan itu tiba, berarti proses digitalisasi ini cepat berlanjut. Tetapi meskipun keterbatasan itu ketika pandemi kemarin, ketika kami melaksanakan pembelajaran secara daring, kami juga sudah mencoba Merdeka Belajar, yaitu mencoba Google Form dan Google Classroom, seperti itu. Mengabsen secara online itu sudah kami coba kepada anak didik meskipun memang hanya 50-50 karena keterbatasan mereka menggunakan ponsel orang tuanya. Banyak sekali yang ingin disampaikan untuk pengimplementasian program Sekolah Penggerak ini. Di antaranya bahwa kita harus tetap semangat untuk melaksanakan program Sekolah Penggerak ini. Jangan bosan-bosan bergerak. Dan jangan melihat besarnya dana yang diberikan kepada kita. Tapi kita memang harus berinovasi dalam pembelajaran. Dari setiap bulan Maret awal, kita sudah mendapatkan bimbingan teknis dari kementerian. Kemudian dibentuk komite pembelajaran kelas, yaitu pembelajaran kelas 1 dan kelas 4. Serta guru PJOK, guru agama, dan pengawasan dari kementerian, dari dinas, dan dari pengawas. Alhamdulillah. Pengawas bina kami dan Koryandi kami selalu membimbing dan mengawasi kegiatan program Sekolah Penggerak ini. Banyak sekali dukungan untuk keterkaitan pelaksanaan program Sekolah Penggerak ini. Dukungan dari pusat kami mendapatkan BOS kinerja. Untuk pemanfaatan itu sendiri, tentu saja kinerja kita inginnya serba digitalisasi. Untuk digitalisasi tersebut utamanya untuk nanti pelaksanaan proses AMBK itu. Kendala-kendala ketika program Sekolah Penggerak dari BIMTEK
memang daerah sini adalah jaringan. Maka baru saja saya juga ini menambahkan Mbps yang pertama dari jumlah 20, sekarang kita menambah menjadi 50 Mbps. Supaya terrealisasi pelaksanaan digitalisasi tersebut. Ketika Juli pertama kali harus dilaksanakan program sekolah penggerak, kendala yang pertama adalah bahan ajar. Maka waktu itu kami mencari informasi ke sana kemari, yang salah satunya adalah dengan mengunduh bahan ajar dalam bentuk soft copy. Yang kami terima kelas 1 itu baru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dan alhamdulillah kalau kondisi bukunya bagus. Harapan saya untuk pelatih ahli agar segera datang ke sekolah untuk membantu pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Program sekolah penggerak ini dilaksanakan meskipun masa pandemi dan kita bertemuan tatap muka terbatas itu baru berkisar sekitar hampir 1 bulan. Dan meskipun kita pertemuan tatap muka terbatas melakukan pembelajaran hanya 120 menit, tapi itu tidak menjadikan halangan bagi kami. Jadi, kami berstrategi bahwa pelaksanaan ini adalah 50-50, begitu. Dan kami mensukseskan program sekolah penggerak ini. Demikian, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.